Ini ada tulisan dari Fakar segala Fakar ya, Fakih Wirahadiningrat. Saya baca sesuai nama ya. Naifnya sang Kiai Budak Ba'alawi atau Ba'alwi. Ini sepertinya menanggapi tentang dialog atau debatnya Kiai Haji Raden. Di sini ada KHR ya, Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Gus Fahrur. Kira-kira yang Kiai Budak nih yang mana ya? Kita ingin tahu seberapa besar nyalinya KRT Fakih ini untuk menyebut Gus Fahrur sebagai budak Ba'alawi. Mari kita cek. Orang jangan tanggung mah ya. Kalau berani-berani, kalau enggak ya. Itu peradaban dibangun dengan ilmu, pengetahuan, dan akal sehat. Sementara perbudakan dibangun oleh dongeng dan doktrin sesaat. Sesat. Ucapan Fakih Wirahadiningrat. Kiai pejuang versus Kiai Naif. Kiai Naif itu kalau judulnya berarti kan ini kan subjudul ya, berarti budak Ba'alwi kan. Baru saja kita semua dipertontonkan suatu kenaifan yang membuat miris seluruh warga bangsa Nusantara, yaitu perdebatan beda level dan beda kemasan antara dua sosok kiai dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Manakala seorang kiai muda dengan karyanya puluhan kitab yang sudah dicetak di mancanegara, artinya seorang alim kelas dunia, yaitu Kiai Haji Raden Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang mujaddid Nusantara, singa podium, gila ya, dan orator ulung. Beliau juga pejuang yang rendah hati, dan insan yang teguh serta konsekuen dalam berpikir, bertutur, dan bersikap. Ya, konsekuen dalam bertutur, bersikap, berpikir. Ya, ini yang menilai kan KRT Fakih ya. Penilaian itu dilihat dulu siapa yang menilai ya. Kalau tukang sayur menilai nuklir kan aneh-aneh aja ya. Walaupun saya tidak mau bilang KRT Fakih tukang sayur ya. Itu misalnya ya. Apalagi mengukur kealiman seseorang yang ngukur nggak alim. Gimana ceritanya? Kan begitu ya. Pengabdiannya di lingkungan NU, selain menjadi pengasuh pondok pesantren NU, Nahdlatul Ulum NU. Oh iya ya, namanya begitu ya. Di Kresek, Tangerang, Banten, beliau juga aktif di RMI NU Banten, Asosiasi Ponpes NU, Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah ya. Dan anggota Lembaga Basul Masail PBNU. Adapun Lembaga Basul Masail NU tugasnya adalah membahas masalah-masalah maudhu'iyah, tematik, dan waqi'iyah aktual yang akan menjadi keputusan pengurus NU di tiap tingkatan. Selengkapnya bisa dipelajari pada itu ya, ada situsnya ya. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya tak lupa perlu dijelaskan bahwa beliau juga pernah menempuh pendidikan formal kampus selain pendidikan tradisional ala pesantren yang mendarah daging dalam lingkungan keluarganya. Maklum, dari kawasan Kresek inilah lahir seorang ulama kelas dunia pula, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, mufti Mekah di zamannya. Karyanya juga melegenda, dipakai di banyak negara hingga saat ini. Serta tentu saja beliau bermental pejuang, pernah dengan tegas menolak dan mengabaikan tawaran Mufti Batavia Jongos Belanda Usman bin Yahya. Udah Mufti Batavia Jongos Belanda Usman bin Yahya untuk ikut bersama dirinya menjadi kaki tangan penjajah Belanda. Kemudian antara Kiai Imad dan Syekh Nawawi adalah kesamaan satu kawasan, satu trah. Satu trah ya. Berarti sudah diisbat kalau Kiai Imad ini trahnya sama dengan Sunan Gunung Jati ya. Mungkin nakibnya itu KRT Fakih siapa? Itu Bagus Muginur Fadil itu ya. Jadi sama-sama keturunan dari Sunan Gunung Jati Al-Husaini. Kemudian juga satu produktivitas, artinya sesama penulis kitab, dan satu sikap anti penjajahan dan juga penindasan. Nah, baru ini masuk kepada pernyataan yang keren. Bisa jadi Kiai Imaduddin adalah Syekh Nawawi Reborn. Udah kayak Innova pak, ada Rebornnya. Jadi ini bisa jadi ya. Bisa pak. Apa yang nggak bisa ya? Itu namanya jaiz akli ya, atau bukan mustahil akli ya. Tetapi kalau apakah iya apakah tidak, ya kalau menurut KRT Fakih mungkin iya. Cuma begini pak, orang yang bisa menilai kealiman orang itu kalau orangnya itu alim pak. Jadi orang kalau tidak ngerti ilmu agama, tidak ngerti kitab, terus mengukur orang lain alim, ya
La ibrata fi ma sadara minhu, Pak. Nggak ada gunanya. Jadi misalnya perawi hadis itu, Pak, akan berlaku penilaian apakah dia siko atau tidak kalau yang menilai itu orang-orang yang mengerti. Ya kalau kita yang menilai ya Pak. Pohon pisang kita samakan pohon jati juga jadi aja, kita nggak ngerti. Ya tetapi nggak apa-apa lah, namanya memuji kawan ya. Cuma jangan berlebihan juga ya. Tetapi ini mungkin tidak dianggap berlebihan ya. Karena kalau bicara nasab itu kan agak berat ya. Tiba-tiba kita main trah-trah aja gitu kan. Bagaimana jalurnya gitu kok tahu-tahu trah-trah begitu ya. Terus Syekh Nawawi satu trah atau apa ya, tetapi ya bebas lah Pak ya. Bapak atur aja. Cuma setelah ini sampai ke bawah saya baca kok tidak pernah menyebut nama Gus Fahrur. Apalagi menyatakan Gus Fahrur adalah budak Ba'alawi. Kenapa ya? Apa memang senangnya bermain seperti ini gitu? Sepertinya berani mau kritik tajam, tapi nggak berani disebut nama. Kalau kepada Usman bin Yahya kok berani sekali itu, Jongos Belanda. Tapi kepada Gus Fahrur kenapa nggak berani? Apa masih takut delik? Takut kena UU ITE? Inilah masalahnya gitu ya. Kadang banyak orang itu sok berani tapi takut. Susah mau naik kalau begitu Pak. Mestinya hantam saja langsung. Kalau memang mau mengatakan begitu, nggak usah berselindung di balik kata-kata gitu. Bikin judul keren sekali. Ada yang kiai apa melawan kiai budak Ba'alawi. Tapi cuma menggiring-giring opini saja. Tidak pernah berani mempertegas. Harusnya berani mah ya. Biar kita tahu ada nyalinya gitu. Mau jadi pejuang kok nggak berani gimana? Ya jangan takut UU ITE lah. Mau jadi pejuang takut UU ITE, bagaimana ceritanya? Jadi saya jadi ingat ceramahnya itu. Ada orang ngaku nabi. Setelah itu ditahan di polisi. Di depannya ada Pokariswet. Nabi kekurangan ion. Ini mau jadi pejuang pribumi masih takut UU ITE, sebut saja, tembak saja. Kalau perlu Rois Am itu budak Ba'alawi, bilang aja begitu kalau berani. Kalau rumusannya setiap orang yang menyatakan Ba'alawi sahih, setiap orang yang tidak sepakat dengan keimat lalu dianggap itu adalah budak Ba'alawi. Kalau kiai berarti kiai budak Ba'alawi, maka Rois Am itu sebut saja Pak, nggak usah takut-takut. Rois Am itu budak Ba'alawi, gitu aja kalau berani mah ya. Ya kalau cuma bermain-main dengan kata, Pak anak kecil juga berani kalau begitu. Ini kan sama dengan ulahnya para tukang komentar itu, nggak kelihatan mukanya, komen seember-ember. Karena orang nggak tahu siapa dia. Saya makanya dengan anak kecil gitu. Anak kecil lewat depan rumah, udah tahu nggak ada orangnya, lampu mati, dia lempar genteng, lari. Jangan begitu pejuang maya Pak ya, jangan. Apalagi di sini sepertinya angkat-angkat ada sebuah dokumentasi apa itu yang 25 itu bahwasanya ucapan dari Mbah Hashim Asy'ari itu muassis NU itu kalau panggilan untuk cucu Rasulullah itu Syarif dan Sayyid. Terus apa hubungannya Pak dengan Ba'alawi? Apa karena Ba'alawi dipanggil Habib lalu bukan? Lah, itu Ibnu Hajar manggilnya Sayyid Pak. As-Sayyid, As-Syarif bahkan Al-Habib, An-Nasib ya. As-Sayyid, As-Syarif, An-Nasib, Al-Hasib, Abu Bakar Al-Idrus. Itu disebutnya begitu Pak. Oh berarti dia mengisbat. Karena kalau panggilan itu hanya untuk Rasul, untuk keturunan Rasul kan. Itu si Yasin Al-Fadani Pak. Kepada Ba'alawi, Fakih Malang, As-Sayyid. Semuanya disebut As-Sayyid Pak. Nggak ada yang disebut Al-Habib. As-Sayyid ada. Syekh Nawawi juga ada kadang menyebut As-Sayyid. Ya begitu Pak ya. Apalagi ada Al-Husaininya di situ ya. Jadi kalau dokumen-dokumen itu maksudnya ya menjelaskan bahwa panggilan As-Sayyid As-Syarif itu untuk cucu Rasulullah. Kalau orang dipanggil Habib berarti bukan cucu Rasulullah. Ya lihat, kalau dia hanya dipanggil Habib dan tidak pernah dipanggil sebagai Sayyid Syarif berarti iya Habib saja gitu. Cuma kenyataannya Ba'alawi ini Pak dipanggil Sayyid ada, dipanggil Syarif ada, An-Nasib, Al-Hasib, Al-Husaini, Al-Alawi.
Jadi nggak nyambung ya. Katanya dia punya beberapa rekomendasi kepada PBNU, nanti kita bahas di yang lainnya. Cuma ini saya tergelitik saja dengan mungkin bisa jadi ya. Itu juga pertegas saja Pak, jangan pakai bahasa bisa jadi itu. Menurut saya gitu. Atau ikut aja seniornya gitu. Pasti itu bahwa Kiai Haji Imaduddin ini ribonnya Syekh Nawawi. Ya para muhibbinnya Syekh Nawawi juga, para ulama-ulama yang mengkaji kitab-kitabnya mungkin banyak juga yang setuju ya kalau Kiai Imaduddin ini adalah ribonnya Syekh Nawawi. Cuma ya mungkin di bagian-bagian yang disebutkan itu ya sama-sama dari Kresek gitu ya. Saya nggak tahu juga Syekh Nawawi dari Kresek, kayaknya dari Tanara deh ya. Tapi mungkin Tanara sama Kresek dekat atau bagaimana, wallahu alam ya, nggak penting juga itu ya. Kemudian sama-sama menulis kitab. Ya apa karyanya Kiai Imaduddin ini setara dengan karyanya Syekh Nawawi? Ya tidak setara, sama-sama nulis kitab. Oh, ya sama lah Pak. Ada orang naik Alphard, ada orang naik Carry. Ya sama-sama naik mobil, kan begitu. Sama-sama nggak kena hujan. Ya gitu, sama-sama roda 4. Ya kalau nyari kesamaannya mah banyak ya. Sama-sama anti penjajahan dan perbudakan. Ya. Sama ya, semuanya juga sama begitu Pak. Cuma ada sekelompok orang yang bapak anggap tidak anti, padahal anti sebetulnya. Jadi kan masalah anggapan saja, ya, begitu ya. Jadi ini KRT Fakih ini memang segalanya ahli dia itu. Tetapi saya belum pernah mendengar dia menunjukkan kapasitasnya dalam pengetahuan agama. Apakah level bisa baca kitab kuning atau cukup terjemahan, atau asupannya adalah buku-buku umum. Dan saya tidak tahu juga kapasitas mana yang dia pakai untuk bicara banyak dalam masalah hal ini. Allahumma hadina